Shalom Bapak Ibu, hari ini hari Rabu tanggal 29 April 2026, kita kembali akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam surat Paulus yang kedua ke Jemaat Tesalonika, pasal 2 ayatnya yang ke-15, yang berbunyi demikian. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, renungan hari ini berfokus pada pentingnya menjaga keteguhan iman di tengah dunia yang penuh dengan ajaran palsu dan informasi-informasi palsu dan penuh dengan ketidakpastian. Kehidupan umat Kristen sepanjang sejarah memang tidak pernah terlepas dari persoalan-persoalan ajaran, permasalahan-permasalahan dogma. Ada faktor yang dapat menggoyangkan iman dan kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Faktor-faktor tersebut bisa jadi akibat pilihan maupun tekanan yang ada di sekeliling kita. Sama halnya dengan yang terjadi di dalam nats ini, di mana jemaat Tesalonika pada saat itu sedang mengalami penindasan atau persoalan atau pergumulan yang diakibatkan oleh paparan dari ajaran eskatologis yang keliru, khususnya tentang hari Tuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihati jemaat di Tesalonika agar tidak mau goyah oleh ajaran-ajaran sesat mengenai kedatangan Tuhan. Di masa kini kita juga sering menghadapi informasi-informasi, ajaran-ajaran yang mungkin bisa mengaburkan kebenaran firman yang kita dengar. Tentu jika ini kita terima akan dapat mengaburkan iman kita yang tengah bertumbuh di tengah-tengah jemaat. Oleh sebab itulah Paulus dengan sangat tegas dalam surat ini menyampaikan nasihatnya bahwa jemaat harus tetap berdiri teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran yang telah diterima. Saudara-saudara, berdiri teguh berarti tetap setia pada prinsip iman yang benar, meskipun dalam situasi sulit atau membingungkan. Berdiri teguh bukan berarti keras ataupun menutup diri, tetapi berdiri teguh artinya kita tahu di mana kita harus menempatkan diri di tengah ancaman, di tengah tekanan, bahkan di tengah badai sekalipun. Oleh karena itu saudara-saudara, kita diingatkan untuk terus mempelajari dan memegang teguh ajaran firman Tuhan yang benar, yang kita baca dalam bentuk Alkitab, yang kita dengar dalam bentuk pengajaran firman yang benar. Karena ajaran yang benar ini adalah jangkar yang akan menjaga agar kita tidak terbawa arus dalam pengajaran yang menyesatkan. Begitu juga dengan kehidupan kita umat Kristen. Di zaman ini, di tengah keterbukaan informasi, iman kita sangat rentan dikaburkan, bahkan digoyahkan oleh banyaknya tafsiran-tafsiran, banyaknya ajaran-ajaran yang bisa kita dengar. Dan juga mungkin bisa digoyahkan oleh banyaknya persoalan yang bisa saja terjadi di dalam hidup kita. Namun sekali lagi, Paulus menekankan bagi kita agar tetap berdiri teguh dan berpegang pada ajaran yang kita imani, serta memegang erat Injil keselamatan dan menyampaikannya kepada orang-orang di sekitar kita maupun kepada keluarga kita, agar kita sama-sama mampu berdiri di tengah-tengah gejolak kehidupan kita masing-masing dan mampu bertahan sampai akhir. Saudara-saudara, supaya kita bisa berdiri teguh dan berpegang pada ajaran yang benar, maka kita harus menyediakan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, agar dasar
pondasi iman kita semakin kuat. Dan yang kedua, jangan mudah percaya kepada informasi atau ajaran tafsiran yang lain yang meragukan, yang tidak sesuai dengan dasar Alkitab. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang berpegang teguh dan berdiri teguh dalam iman kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami dan menjadi pengingat dan pedoman bagi kami dalam menjalani aktivitas kehidupan kami pada hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Terima kasih sudah mendengarkan renungan harian HKBP 3 Raksa Kota. Sekaligus juga kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung dana pembangunan HKBP 3 Raksa Kota melalui nomor rekening yang tercantum di bawah ini. Kami percaya sumbangan partisipasi yang saudara-saudara berikan akan sangat berarti untuk pembangunan rumah Tuhan di HKBP 3 Raksa. Terima kasih. Shalom. Horas.